nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara berkasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hidup. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan pada malam hari ini dengan kerendahan hati untuk memuji, memuliakan dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari sebelum memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih lagi, membawa korban ucapan syukur yang terbaik yang bisa kami beri untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Mari katakan lagi di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih.
Mari dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih pelan-pelan lagi kita angkat tangan kanan kita dan taruhlah tangan kirimu di dadamu sambil kita berkata, terima kasih, Tuhan kasih setia. dan angkatlah tangan kanan kita tinggi-tinggi. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna pada malam hari ini buat setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih. Angkat hati kita, angkat suara kita di hadapan Tuhan dengan lebih lagi saudaraku. Pada malam hari ini Engkau melawat kami Tuhan. Tuhan kasih setiamu di dalam hidup. Mari lagi katakan dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Buat kasih setiamu. Oh, buat kasih setiamu Tuhan yang tiada pernah berubah dalam hidup kami. Penyertaanmu sempurna. Oh, terima kasih Janjimu Tuhan. tak pernah terlambat menolongku. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ku berterima Kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. oh buat kasih setiamu Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. mari sekali lagi dengan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Oh, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak kami sembah. Kami sembah Haleluya, glory glory bagi nama Tuhan. Oh, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami mengangkat suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Tiara lama syandara lama tiara lama syandara. Haleluya, tiara lama syandara haleluya. Engkau baik buat kami, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Oh, haleluya. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi pada malam hari ini kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan.
Oh, menyembah Dia dengan lebih dalam lagi, saudaraku. Oh, kami sembah Tuhan. Oh, haleluya. Bersama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan dengan lebih baik pada malam hari ini, saudara. Oh, sembah dengan muatan kasih, muatan iman dan muatan pengharapan kepada Tuhan. Menyembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita sembah Dia. Oh, jangan dipadamkan, saudaraku, terus sembah Dia. Berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita yang hidup. Oh, menyenangkan Tuhan dengan penyembahan yang terbaik yang bisa kita beri untuk Tuhan. Pada malam hari ini kami mau bermazmur kepadamu, Tuhan. Pada malam hari ini menyembah dengan segenap hati. Oh, mari kita bersama-sama membuka hati kita, membuka tangan kita, mengangkat wajah kita menyembah Dia. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Angkat suara kita, angkat dengan lebih baik lagi. Kau hadir di tempat ini, Tuhan, melawat kami. Kau hadir di tempat ini, menjamah setiap kami, Tuhan. Oh, bersama-sama kita membangun iman, menyembah Dia dengan lebih dalam lagi, saudaraku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak domba. Baginya segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Baginya segala pujian,
Berikan gemuruh sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang perkasa, lebih meriah lagi buat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Yang percaya kita katakan Amin. haleluya, haleluya. Saudaraku, pada hari-hari ini kita mempunyai banyak masalah. Ini berganti, tapi kalau kita menggantungkan kepada nama yang berkuasa di dalam nama Tuhan, semuanya pasti akan baik-baik saja, pasti beres kabeh. Mari kita bertepuk tangan pada malam hari dengan lebih sukacita lagi, saudaraku. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus loh. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus tuh. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Mari bertepuk tangan lebih dalam lagi. Ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus tuh. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin. Yesus tuh. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus tuh. Ada Tuhan Yesus, Meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. sama-sama katakan beres kabeh. Sekali lagi dengan iman percaya. Beres kabeh. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Sama-sama kita katakan Amin. yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lagi katakan glory haleluya. Sampai lambangkan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lagi katakan, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam
namanya ada keselamatan kekal. Oh katakan glory, 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 haleluya. Mari lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Saya yakin dan percaya PDL Roy bisa lebih kuat. Nyanyi dengan lebih indah lagi buat Tuhan saudaraku. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam nama siapa saudaraku? Nama Yesus. Di dalam nama siapa? Nama Yesus. Panggil nama Yesus 3 kali sambil kepangkal tangan kita. Yesus. Kurang kompak. Panggil nama Yesus 3 kali sambil kepangkal tangan kita. Yesus. Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, 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 amin, amin. Mari sebelum duduk kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan engkau dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk membersihkan diri. Mari sebelum memberikan persembahan yang terbaik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan yang terbaik untuk keperluan dan akomodasi dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita, dengan ketulusan hati, karena kami mencintai Engkau dan mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memberi persembahan yang terbaik sama-sama kita katakan amin. Kenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah ganti. Bersamamu jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Mari yang percaya angkat kedua tangan kita tinggi. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mari lagi katakan dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, mengenalmu di hidupku, anugerah indah
dan tak akan pernah ganti. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kasih sempurna. Sama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Kau Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku. Mari pelan-pelan saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang berlaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Mari sekali lagi dengan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari pelan-pelan lagi kita ambil waktu, kita sembah Dia. Oh, angkat penyembahan dengan lebih baik lagi saudaraku pada malam hari ini. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku akan terus memuji Engkau Tuhan Yesus, memuji Engkau, kemurahan-Mu
dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Curahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Mari sekali lagi dengan iman percaya, angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahanmu lebih dari hidup, Kemurahan-Mu lebih daripada hidup Tuhan. kemurahanmu lebih dari hidup. Mari lagi nyatakan dengan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah, yang lebih mengasihi Tuhan, sorak-sorai yang lebih meriah bagi Dia. Haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kasih setiamu menyertai kami luar biasa, membuat kami bisa datang beribadah di tempat ini. Terima kasih kami masih bisa bersuara dan bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur punya kekuatan untuk sejenak mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu yang terbatas dan hina dina ini berbicara atas nama-Mu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir. Jamah satu persatu jemaat-Mu. Lawatlah kami semua, supaya setiap yang hadir pada saat ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti akan pulihkan, yang takut melihat kepada hari besok Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan mampu melewati segala persoalan. Berkaryalah Roh Kudus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu, yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saya suka mengingatkan? Karena di dalam ayat itu sudah ada jawaban untuk semua persoalan kita. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa.
Tapi dalam ayat itu sudah ada jawaban. Lalu ada yang bertanya begini, Pak, saya sudah punya hati gembira Pak, tapi kenapa penyakit saya kok enggak sembuh-sembuh? Lalu saya suruh baca teliti lagi ayat itu. Coba baca teliti ayat itu. Apa yang dikatakan ayat itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hati yang gembira kamu akan sembuh kan? Tidak ada toh. Dikatakan adalah obat yang manjur. Tujuannya apa? Karena kalau kita punya semangat yang patah, itu mengeringkan tulang. Dan saudara tahu, tulang sumsum itu tempatnya produksi sel darah merah dan sel darah putih. Kalau tulangnya keropos, orang itu kena osteoporosis, yang terjadi dia akan mengalami kelemahan tubuh. Maka itu semakin tua harus semakin menguatkan tulang-tulang otot Anda. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang merepotkan orang lain. Maka berjuang untuk punya hati gembira. Karena itu adalah firman Tuhan, pada waktu kita belajar punya hati gembira, ternyata itu obat yang manjur. Ketika dikatakan obat yang manjur, siapa di sini ketika minum obat langsung sembuh? Tidak ada kan? Orang minum obat tidak langsung sembuh. Ada proses. Berapa lama prosesnya? Tidak tahu. Saya punya teman kemarin baru berkunjung, saudara tahu, dia kena autoimun, ditambah TBC, lalu di sini ada tumor, umur masih sekitar 50-an. Perjuangannya berat sekali. Dia saudara mau duduk sakit, berdiri sakit, tidur sakit. Dia mau mati, kepingin mati, tapi dia ingin menyelesaikan kelas doktornya S3. Kemarin ujian dia, maka pada waktu dia menghadapi penderitaan seperti itu, dia tidak menjadi lebay. Pada waktu dia sedang enak, tahu-tahu keringat dingin keluar, tiba-tiba tangannya bergerak seperti ini. Pada waktu dia menghadapi seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Dia sudah minum obat, sudah lakukan semuanya, maka hanya satu, belajar punya hati gembira. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa, tapi yang pasti masalah pasti ada. Kalau hari ini engkau sehat jangan khawatir, besok lusa bisa pilek kok. Kalau kita hari ini masih kuat, mungkin minggu depan bisa sakit mules kok. Makanya di rumah kita kan ada obat-obatan toh. Coba perhatikan di rumah ada minyak angin, ada minyak telon, ada minyak apalagi minyak urut, ada untuk penyakit napas, sesak napas untuk emah. Kita kan suka koleksi obat. Katanya suka mujizat, tapi kok koleksi obat. Nah saudara, maka dari itu ketika kita menghadapi pergumulan, maka Tuhan memberikan jalan keluar bukan cuma masalah mujizat, tapi ada obat yang akan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menghadapi atau yang sedang kita hadapi setiap hari. Dan obatnya adalah hati gembira. Amin. Saya rindu ketika engkau pulang dari tempat ini, mungkin firman Tuhannya lupa, tapi hati gembiranya tetap. Suami Anda bikin masalah, tetap punya hati gembira. Istri Anda ngerepotin, tetap bikin punya hati gembira. Anak-anak mungkin menjengkelkan, tetap belajar punya hati gembira. Mungkin penyakit tumor kankernya enggak sembuh-sembuh, tetap punya hati gembira. Saudara, pengkhotbah seperti ini jarang kan? Cuma dibawa untuk meyakini kamu pasti sembuh. Enggak, belum tentu. Karena kalau semua sembuh saudara kena mujizat, rumah sakit kokot, tutup dia, dokter ahli itu pensiun semua. Maka dari itu ada waktunya Tuhan memberikan mujizat, tapi belajar punya hati gembira, ini gratis adanya. Hari ini saya senang ada di tempat ini. Siapa di sini pernah seseorang berkata begini kepada Anda? Jadi ceritanya ada seseorang tiba-tiba telepon kepada saudara, tolong doakan ya. Doakan siapa? Mamaku. Kenapa? Mamaku sudah mati, barusan mati. Tolong doakan ya. Kira-kira apa yang Anda lakukan ketika diajak doa untuk mamanya?
Enggak mau? Ya? Doa? Buat anaknya. Jadi mamanya enggak usah doakan toh? Iya. Kalau ada pasangan kita dipanggil Tuhan, lalu ada orang berkata, tolong doakan suami saya yang meninggal, apa yang kita lakukan? Saudara, berapa banyak hari ini masih orang kebingungan. Bagaimana kalau ada orang, tolong doakan yang sudah mati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan versi Kristen. Keselamatan dalam pandangan Alkitab. Mari buka Alkitab kita, saudara, dari kitab Efesus, pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ke-10. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan mengkhotbahkan semuanya. Nanti enggak akan bisa pulang. Ini kalau satu ayat butuh 45 menit, kalau 10 ayat 450 menit kan? Maka tidak pulang-pulang. Tapi jangan khawatir, saya akan melompat-lompat apa yang menjadi inti renungan kita pada saat ini. Silakan dibuka Efesus pasal kedua, kita sama-sama baca ayat yang pertama sampai yang ke-10 ya. Yang bawa Alkitab cetak bisa dibuka, yang bawa HP bisa dibuka, tapi saya bersyukur tempat ini hebat semua, suka menghafal ayat ya. Jadi enggak ada yang buka apa-apa, karena dilihat cuma di situ aja. Dan saya jamin pulang lupa. Iya, kenapa lupa? Lah kita enggak suka ayat kok. Saudara itu enggak pikun aslinya, enggak. Mau saya buktikan saudara enggak pikun. Coba ingat temanmu yang punya utang kepada saudara berapa, ada? Ada? Masih ingat toh ya? Atau coba ingat mungkin engkau pernah diolok seseorang, dibully, dimaki, masih ingat kan? Kalau ketemu orang itu tetap jengkel toh? Kenapa? Karena saudara masih suka mengingat. Sedangkan ayat Alkitab tidak suka diingat. Karena ayat Alkitab memusingkan kita. Maka itu jangan pernah ada orang bisa menjadi pelaku firman kalau tidak punya firman. Kalau jadi orang baik, enggak perlu jadi orang Kristen kok. Semua agama ngajar. Kalau jadi orang sabar, enggak perlu jadi orang Kristen. Semua juga lakukan. Untuk jadi orang setia, enggak perlu jadi Kristen. Semua juga menyuruh umatnya seperti itu. Lalu apa bedanya dengan orang Kristen? Kalau kita enggak punya Alkitab yang adalah firman Tuhan akan menolong kita, maka kita tidak mungkin bisa menjadi pelaku firman. Jadi kalau di rumah Anda, keluarga Anda tidak juga baca Alkitab, jangan harap jadi pelaku firman. Kenapa? Pelaku firman harus terhubung dengan firman. Kalau tidak terhubung dengan firman, dia tidak mungkin menjadi pelaku firman, tapi menjadi pelaku moralitas. Bedakan pelaku firman dengan pelaku moralitas. Jadi semua manusia punya moral, punya etika, tapi pelaku firman harus bersumber dari firman. Nah, sekarang kita akan baca teks ini bersama-sama ya. Saya undang saudara bangkit berdiri biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal tidak jadi, ngantuk ya. Nah, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga.
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat tersebut. Kalau saudara tidak berjuang menyimpannya, saya jamin lupa meskipun didoakan. Karena Tuhan itu bekerja pakai akal budi, intelektual. Makanya kalau orang yang intelektualnya IQ-nya tinggi, dia bisa banyak menghafal ayat. Tapi kalau tidak, dia susah menghafal ayat. Jadi jangan berpikir Roh Kudus itu bekerja asal-asalan. Roh Kudus bekerja itu sistematis, karena Roh Kudus yang menciptakan manusia dan tahu caranya bagaimana manusia itu bisa hormat kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat kisah yang menarik ini, saudara. Kira-kira sampai jam 8 lebih 10 gitu masih tahan duduk? Oh, puji Tuhan ya, 40 menit ya. Kalau kebablasan ya 45 menit ya. Berarti nanti jam 8, 4, jam 8.10, jam 8.15 kita akan menyelesaikan penderitaan kita kan, amin? Oke, saudara dikasih Tuhan, ini kisah yang menarik tentang bagaimana Paulus itu pernah berada di kota Efesus kira-kira 3 tahun. Satu-satunya kota di mana Paulus serius sekali ada di kota ini. Tapi di kota ini saudara, itu adalah kota yang maju. Kota Efesus itu ada di Turki, sekarang bukan daerah Kristen. Kota ini dicatat dalam Alkitab, itu saudara tahu sebanyak 5 bagian dalam Alkitab. Ada di dalam Kisah Para Rasul, 1 Timotius, 2 Timotius untuk jemaat di Efesus, kemudian untuk Efesus sendiri, dan di dalam kitab Wahyu pasal 2. Saudara tahu, ini kota yang begitu hebat, makanya pada waktu Paulus pergi ke daerah Turki ini, dia ada di tempat itu berjuang untuk membuat orang-orang percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, setelah sekian waktu, Paulus sudah meninggalkan Efesus ini, dia dipenjara di kota Roma, dia mendapatkan kabar yang sedih. Kenapa? Karena orang-orang di mana dia pernah melayani dan pernah menikmati kebenaran firman Tuhan, rupa-rupanya hidupnya mulai jadi bingung, mulai tidak lurus lagi, tidak lagi mengikuti apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan kepada mereka. Mengapa? Karena lingkungannya itu tidak kondusif, lingkungannya tidak baik-baik saja. Makanya kalau ada orang Kristen yang suka berkata, Pak, aku penting ibadah di rumah, itu susah untuk bertumbuh rohaninya. Moralnya bertumbuh betul, rohaninya tidak bertumbuh. Karena rohani bertumbuh itu harus dari persekutuan dan terus akan diasah menghadapi pergolakan iman. Disitulah rohaninya akan bertumbuh. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak mencintai Yesus, kita akan mirip dengan mereka. Makanya Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau saudara punya suami hidupnya buruk, hati-hati saudara jadi buruk loh. Kalau engkau punya istri, hidupnya buruk, hati-hati kita jadi buruk juga. Makanya kita akan susah malas doa, karena dia tidak berdoa. Kita susah malas baca Alkitab, karena di rumah mungkin nyetel lagunya kenceng-kenceng, saudara tidak bisa konsentrasi. Jadi lingkungan itu yang membentuk rohani kita, apakah bertumbuh atau tidak. Maka dari itu saudara, kita nggak mungkin bisa kumpul sama orang baik-baik semua. Makanya kita perlu menjaga iman kita, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan seperti ini. Di rumah jangan lupa engkau berdoa, tapi jangan lupa baca Alkitab.
Kalau engkau suka berdoa, nanti lama-lama nggak jadi orang Kristen, orang mistik. Dipikirnya kalau sudah berdoa pasti Tuhan akan nurut dengan dia. Itu bukan Kristen. Kristen itu keseimbangan. Dia tahu bagaimana kasih makan otaknya. Dia tahu bagaimana kasih makan emosinya. Dia tahu bagaimana memberikan makan untuk kesehatan fisiknya. Semakin dia cinta Tuhan, dia harus jaga baik-baik fisiknya. Dia tidak merusak dirinya. Karena apa saudara? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Orang melihat kehidupan kita setiap hari. Nah saudara, pada waktu ini sedang terjadi persoalan yang berat. Kemudian Rasul Paulus mengirimkan surat ini untuk mengingatkan tentang apa yang pernah mereka dulu lakukan, lalu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sudah berubah, lalu kenapa kok bisa balik lagi? Coba perhatikan di ayat yang pertama. Di ayat pertama dikatakan seperti ini, kamu dahulu sudah apa? Sudah mati. Nah saudara, Paulus mempergunakan kata mati di sini, itu saya kasih bahasa Yunani tapi tidak usah dihafal ya, pakai kata nekros, itu artinya kamu dahulu itu mayat. Berarti nggak bisa menyenangkan Tuhan sama sekali. Tapi ada juga kata mati, pernah dengar yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, mati. Itu tidak mempergunakan kata nekros, tapi thanatos. Pernah dengar eutanasia? Eutanasia itu loh. Jadi ada orang emak-emak yang nggak bisa sembuh dari penyakitnya, lalu minta izin untuk dimatiin itu loh. Itu eutanasia. Eu itu artinya baik atau menyenangkan begitu, thanasia itu dimatiin. Jadi supaya dia senang dimatiin aja. Jadi kata thanatos itu lebih kepada kematiannya. Tapi saudara tahu ada istilah lain yang mempergunakan kata mati. Saudara pernah ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik itu, pengetahuan baik dan jahat itu, kamu mati. Saudara mati di situ, itu menjelaskan keterpisahan antara manusia dengan Allah. Tapi dalam kasus ini, saudara, Paulus sedang mengingatkan mereka, kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu itu mayat. Jadi kamu dulu yang mayat, lalu sudah berjumpa dengan Yesus, kamu itu hidup. Tapi kenapa gayamu ketika menghadapi persoalan hidup setiap hari seperti mayat kembali yang gak berguna? Saya kasih contoh yang gampang. Saudara, pernah gak jengkel sama orang lain? Pernah kan? Bagaimana supaya kita tetap bersahabat dengan orang itu? Kita pasti malas. Kenapa? Sudah jengkel. Tapi kalau kita sadar kita ini bukan lagi mayat, kita adalah orang yang hidup, dihidupkan oleh kuasa darah Yesus, maka kita berjuang untuk bersahabat dengan dia. Contoh lagi, pada waktu kalau di tempat ini ada seorang sales atau penjual, lalu ada orang ngambil barang tidak bayar-bayar. Tugas kita nagih kan, supaya dia bayar. Tapi nagihnya jangan seperti orang di luar Yesus. Tetap ditagih, tapi gayanya beda. Kita berdoa kepada Tuhan, tetap nagih dengan baik-baik. Tidak usah bentak-bentak, tidak usah marah-marah. Berapa waktu yang lalu, saya pernah di Bandara Juanda ini hampir 3 jam lebih, ya hampir 4 jam, karena delay pesawatnya. Saya enggak ngamuk-ngamuk, enggak marah-marah. Banyak yang marah-marah datang ke tempat di mana ada kakak-kakak, mbak-mbak disuruh dibentak-bentak. Loh, meskipun dibentak-bentak, dimarahin, memangnya mereka bisa narik pesawatnya datang? Enggak bisa kan? Lalu ngapain marah-marah? Maka pada waktu kita lihat seperti itu, tentu kita gelisah, tidak tenang. Tapi ingat, gayanya jangan seperti orang atau seorang mayat dalam kasus ini. Seperti kita zaman dulu itu loh. Pernah nggak ketemu orang yang suka berkata seperti ini? Coba aku nih belum bertobat, tak antemi dia.
Kenapa? Dia ingin kayak mayat dulu. Dia ingin mencocokkan dirinya seperti dulu. Artinya apa? Orang ini tidak bisa meninggalkan masa lalunya. Tidak bisa melupakan masa lalunya. Maka pada waktu mereka sedang hidup dalam dosa, lalu Paulus berkata begini, kamu dahulu sudah mati. Mengapa sudah mati? Ada dua alasan. Pertama, karena pelanggaran. Dalam terjemahan lain, karena kesalahan-kesalahan. Ini mempergunakan kata pelanggaran-pelanggaran. Tapi yang kedua, mempergunakan kata dosa. Saudara bayangkan, jadi kita ini mati, bukan cuma karena perbuatan kita yang membuat pelanggaran-pelanggaran. Tapi ada dosa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita keturunannya kena semua kecipratan. Ini contohnya. Saya kasih contoh supaya tahu, dosa waris, dosa turunan itu dijelaskan dalam Alkitab dengan jelas bahwa kita terikat dengan masa lalu. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu pernah kan pergi besuk seorang ibu yang melahirkan anak. Pada waktu lihat wajahnya, lalu kita berkata apa? Ya ampun, wajahnya kayak suamiku. Berani ngomong gitu? Enggak berani kan? Berarti kan suaminya sama dia nanti. Berarti kita berkata, waduh wajahnya kalau enggak kayak ibunya, kayak bapaknya. Wajah itu turunan kan? Pasti ada kecipratan minimal teko embahnya. Penyakit. Ada kan penyakit yang nurun toh? Wah aku ini memang dari papaku darahnya tinggi terus. Dari mama aku memang gula, enggak turun-turun. Nurun dari atas juga kan? Atau nanti kalau anaknya sudah sinyo-sinyo agak gede sedikit, dua bleke, biasanya kan suami istri bertengkar, dua bleke koyo awakmu persis kan? Seperti begitu kan? Padahal itu kan hasil kombinasi kendablekan tadi itu toh. Dari dua bapak mamanya tadi, jangan-jangan dableknya dari engkonge atau dari neneknya. Berarti apa? Ada turun dari atas. Warna kulit juga turunan. Orang yang gampang khawatir, nurunnya juga gampang khawatir. Maka dari itu, kalau kita lihat, baik itu fisik, baik itu pikiran, baik itu emosi, suka marahnya, itu bisa turunan. Kenapa rohaninya kok enggak nurun juga? Makanya anak kecil saudara, itu enggak perlu diajarin bojo. Bojo otomatis kan? Ada di sini orang tua yang ngajarin bohong anaknya? Enggak ada kan? Tahu-tahu bojo kan? Tahu-tahu bolos sekolah kan? Tahu-tahu nipu kan? Siapa yang ngajarin? Sampai orang tuanya bingung, ngomong ke anaknya, nak, siapa sih ngajarin kamu gini? Itu ada dosa, cengkeraman dosa. Kemarin di Indonesia ini ada hashtag Indonesia gelap. Pernah dengar itu? Orang ketika ngomong Indonesia gelap, dia pikir di luar negeri tidak gelap. Semuanya gelap. Apa artinya gelap? Karena kalau kita baca kata orang-orang ini, korupsinya banyak, kejahatannya banyak. Saudara memang gelap. Kalau dunia ini enggak gelap, Yesus yang ada terang dunia itu enggak perlu datang kan? Karena gelap, terang dunianya harus turun. Lalu kalau ada orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Yesus berkata, kamu adalah terang, jadilah terang. Kenapa ikut-ikut gelap? Tetangga lagi mau demo, kenapa mesti ikut-ikut? Semua bikin provokasi, kenapa kita ikut-ikut? Berarti apa? Kita ini punya kecenderungan sebagai manusia lama kita muncul lagi. Padahal Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati. Apa efeknya sudah mati? Tolong ayat yang keduanya. Dalam ayat kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan dan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau orang sudah mati, pertama, enggak suka Tuhan. Dia lebih suka penguasa-penguasa. Ingat itu satu nih. Pertama dia enggak suka Tuhan. Tapi yang kedua, dia
hidupnya tidak sesuai aturan Tuhan. Karena nggak suka Tuhan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang nggak suka Tuhan, mungkin anak saudara, ponakan saudara nggak suka seperti itu, ingat teks ini. Mungkin dia sedang mati, dia adalah mayat, dia tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Maka dari itu, dia nggak suka Tuhan, otomatis nggak suka firman-Nya. Itu satu paket loh ya. Tapi yang ayat yang ketiga, dikatakan di situ, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan seterusnya. Pertama tidak suka Tuhan, kedua tidak suka firman-Nya, hidupnya sesuai itu, dan hobinya bikin dosa. Jadi saudara tahu, orang yang hidup di masa lalu, itu sudah dijelaskan dengan tuntas, ingat 3 hal ini. Orang yang mayat tadi, pertama nggak mungkin terhubung dengan Tuhan. Makanya berapa banyak nggak suka doa kan? Kalau doa pun suka titip doa kepada Pak Pendeta, kepada yang rohani. Kenapa nggak mau ngomong sendiri? Dia nggak suka. Saudara pernah nggak dulu wawo dan siwa itu? Kalau pada waktu baikan kan kita begini jempol sama jempol. Kalau musuhan kan begini kan, jotak begini kan, wawo gitu toh. Nah pada waktu musuhan, kita malas ngomong loh. Tapi pada waktu baikan, kita suka ngomong. Saya punya teman, dulu sahabat akrab. Gara-gara salah ngomong, itu sampai sekarang masih begini, sudah tua pun masih begini. Kenapa bisa begitu? Nggak suka sama dia. Jadi kalau saudara nggak ada waktu khusus untuk Tuhan, jangan-jangan saudara nggak suka Tuhan loh. Tapi agama Kristen, sudah dibaptis, suka pelayanan, tapi nggak suka Tuhan. Suka aktivitas. Berapa banyak di gereja-gereja pemain musik itu ketika setelah selesai memainkan alat musik, dia keluar loh. Nggak suka dia ibadah. Dia suka aktivitas. Dia suka melakukan tugasnya. Dia suka pekerjaan Tuhan, tapi tak terhubung dengan Tuhan. Maka jangan kaget hidupnya terus dalam cengkraman dosa. Saudara tahu betapa susahnya kita ketemu Tuhan. Tidak mungkin bisa. Ketika kita mengatakan, kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti akan menikmati Tuhan Yesus. Berapa banyak orang ngomong seperti itu. Lalu kemudian orang-orang keyakinan lain berkata begini, orang Kristen itu masa masuk surga kok cek gampange, cuma percaya Yesus, kemudian dosa kok diampuni, mesti ditanggung sendiri kan? Nah sekarang saya jawab buat saudara kalau ada orang yang bertanya begini, kalau ada orang berkata seperti ini, masa sih percaya Yesus bisa langsung masuk surga, kok gampang? Jawabnya apa? Susah, nggak gampang loh, susah sekali. Tahu bukti susahnya apa? Kamu loh nggak mau juga kok. Yang ngajak ngomong kan nggak mau kan? Kalau nggak percaya coba nanti keluar ke sana, layani orang-orang yang di luar Yesus, ajak dia terima Yesus. Masa gampang gitu? Kalau saudara tidak pernah pengalaman begitu, memang susah mengikuti apa yang saya katakan. Kalau saudara suka menginjil, memberitakan Yesus, akan mengalami seperti itu. Suka ngeledek begitu. Kok gampang ya? Cuma percaya Yesus bisa ke surga. Anda bilang enggak gampang, buktinya kamu enggak mau kok. Coba lihat suami Anda, sekian tahun ke gereja, berapa kali Natal ke gereja, berapa kali Paskah ke gereja, tapi kenapa hidupnya tidak bisa nikmati Yesus? Jangan-jangan dia masih hidup di masa lalu, mayat tadi itu. Kalau mayat, pertama dia nggak suka Tuhan, ingat itu. Yang kedua, dia nggak suka apa yang dikatakan firman. Yang ketiga, hidupnya dalam dosa. Itu dalam ayat 2 dan 3 tadi, dalam bahasa yang gampang. Tapi kalau orang sudah punya Yesus, ada perubahan. Tapi yang kedua, mereka suka ngomong begini, masa dosa kok ditanggungkan ke Yesus? Kita yang berbuat, kita yang lakukan. Saudara ingat, ada 3 loh tadi. Bisa tak kita nanggung sendiri? Pertama, kita putus hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita nggak suka firman-Nya. Yang ketiga, hobinya bikin dosa. Bisa tak kita menyelesaikannya sendiri?
Saya kasih contoh aja gampang. Saudara, kalau engkau punya hutang besar di bank, lalu Anda tidak punya kerjaan, tidak punya apa-apa, pikirannya apa? Kalau enggak lari bunuh diri kan? Mau mikir apa? Mau kerja. Bagaimana mau bayar? Belum tentu bisa. Maka dari itu kenapa sekarang ketika orang beli rumah harus ada asuransi. Supaya kalau nanti yang nyicil ini mati, lalu ahli warisnya enggak nyicil. Kalau enggak susah dia. Itu diatur. Nah sekarang dosanya sama Tuhan. Maka kita aja enggak suka dia. Kemudian kita ini enggak suka firman-Nya, enggak tahu petunjuknya bagaimana, ditambah hobinya berbuat dosa. Loh bagaimana bisa ketemu Tuhan? Bagaimana bisa diampuni? Kita ini mayat. Bagaimana ada mayat, kemudian bisa meresponi apa yang ada di luar? Saya kasih contoh aja deh. Saudara siapa di sini pernah kena knalpot panas kakinya? Pernah ya? Yang panas di mananya? Kalau kena knalpot panas. Yang meso di mana? Yang meso. Lah kok bisa? Kenanya kaki kan mesti yang marah-marah kan kakinya kan. Dia mestinya nendang knalpot lagi toh. Ditendang kan. Kenapa kok marah-marah mulutnya? Nah saudara, pernah tahu enggak ada orang kakinya kena knalpot panas tapi enggak rasa panas? Pernah tahu? Ada enggak? Ada enggak orang yang kakinya kena knalpot panas tapi enggak rasa panas? Enggak ada ya? Enggak ada. Saudara ada, yaitu orang stroke. Tahu orang stroke? Orang stroke kakinya kena knalpot panas, dia cuma bilang, kok ada bau barbeque ya, daging panggang ya. Padahal kakinya yang kena panas tadi. Kenapa? Mati rasa. Orang kalau sudah mati, saudara, nggak bisa apa-apa. Maka itu kenapa kita melihat berapa banyak orang di antara kita sudah dengar firman berkali-kali, jahatnya nggak ketulungan. Sudah menikmati firman berkali-kali, suka menipu. Suka menikmati firman berkali-kali, dia tetap berdusta, dia suka selingkuh. Karena dia sudah mati, dia susah untuk menikmati kebenaran firman. Dia enggak suka Tuhan. Maka itu saudara, kalau engkau sedang melayani orang seperti itu, saya rindu hari ini engkau menemukan jawabannya. Makanya saudara ditaruh di dekat orang itu. Kalau dua-dua mati kan tambah mati kan? Makanya satunya harus hidup. Satunya harus bersemangat. Meskipun dia tidak bersemangat, dia tidak berubah. Yang hidup tetap melayani mayat tadi. Karena mayat tidak bisa apa-apa. Siapa pernah di sini ke Adi Jasa? Pernah? Pernah lihat wahyu-wahyu kan? Kadang-kadang waktu hidup kalah ayu sama setelah mati kan? Iya pernah lihat? Di make up begitu cantiknya luar biasa betul? Akhirnya kita nggak takut toh? Coba ingat zaman dulu, ingat zaman Anda tahun 60-70, lihat mayat kan ngeri juga kan? Karena asal ditutup pakai hidung, pakai kapas, semua ditutup, ya sudah selesai. Sekarang enggak loh. Waduh, wahyu ini luar biasa, malah yang dulu elek jadi ayu di situ. Itu mayat, enggak bisa apa-apa. Demikian kita di hadapan Tuhan. Maka dari itu kalau engkau tahu, kita ini mayat, kita enggak bisa apa-apa, kita enggak bisa nolong Tuhan, kita enggak bisa lakukan apa-apa. Makanya ketika orang itu selama ada di dunia ini, dia ada kesempatan untuk berjumpa Tuhan. Tapi kalau dia mati beneran, masuk kuburan, loh sebelum mati aja sudah mayat, lalu mati masuk kuburan jadi mayat beneran kan? Bagaimana bisa meresponi pekerjaan Tuhan? Itulah alasan kenapa orang Kristen tidak perlu mendoakan orang yang sudah mati. Nggak bisa, hidup aja nggak terhubung kok, apalagi mati. Bagaimana bisa terhubung? Maka pada waktu selama ada kesempatan hidup, ayo beritakan Yesus kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada keluarga Anda, keponakan Anda,
Siapapun yang dekat dengan Anda, engkau beritakan Yesus. Dari Yerusalem, Yudea baru Samaria, pikirkan di sekitar Anda, apakah mereka sedang memiliki pergumulan, apakah mereka sedang memiliki persoalan hidup, beritakan Yesus kepada mereka. Karena kalau enggak, dia mati, dia tidak pernah ketemu Yesus selama-lamanya, terpisah dari Yesus. Apakah engkau tega orang tuamu seperti itu? Apakah engkau tega keluarga Anda seperti itu? Apakah engkau tega anakmu seperti itu? Maka dari itu, kalau engkau sudah menikmati firman Tuhan, ingat baik-baik, dimanapun engkau berada jangan bersungut-sungut. Tunjukkan kepada mereka, aku punya Yesus. Meskipun hidupku menderita, meskipun kankerku tidak sembuh-sembuh, meskipun hutangku banyak, aku punya Yesus. Mungkin kita punya masa lalu, kita harus menanggung dosa masa lalu. Aku punya Yesus. Maka pada waktu engkau sudah punya Yesus, tunjukkan kepada orang yang sehat. Orang sakit punya Yesus, sama orang sehat tidak punya Yesus. Semestinya orang sakit punya Yesus, wajahnya lebih berseri-seri. Itu bedanya. Makanya hari ini tidak usah bersungut-sungut, tidak usah meratapi nasib lagi, tidak usah teriak-teriak kemana-mana, kenapa nasibku seperti ini. Kalau engkau sudah punya Yesus, tunjukkan bahwa Yesus kita itu bisa berkarya melalui hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya seseorang yang dulunya mayat itu selama hidup ini bisa berjumpa dengan Yesus? Langsung lompat ayat yang ke-8. Kan saya katakan toh, kalau enggak tak lompat, enggak selesai-selesai ini. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatikan, mempergunakan kata di. Berarti yang pernah belajar bahasa Indonesia, ini kata kerja pasif. Nasi dimakan. Saya makan nasi, saya memakan nasi, berarti saya kerja. Pada waktu nasi dimakan, berarti nasinya jadi korban kita, kita makan. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita enggak bisa menyelamatkan. Kenapa? Ingat 3 tadi. Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita enggak suka firman Tuhan, tidak suka kebenaran. Dan yang ketiga, sukanya berbuat dosa. Itu tanam baik-baik. Jadi kalau ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan, ingat, jangan-jangan dia tidak terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, enggak suka firman. Yang ketiga, hobinya bikin dosa. Kalau orang suka Tuhan, dia akan suka firman. Males bisa, tapi tetap suka dia. Tapi yang ketiga, dia mengurangi kualitas bikin dosanya. Bikin dosa saudara, tidak bisa langsung bersih. Saya kasih contoh ya, pada waktu COVID, itu saya ada pelayanan di daerah Surabaya Timur, rumah saya Surabaya Barat. Pagi hari dari rumah sampai ke sana bisa 45 menit. Tapi pada waktu berangkat, yang saya pikir adalah lampu merah, kuning, hijau. Karena ini jebakan Batman bikin dosa. Kalau pagi hari saudara tahu, jalan kan sepi, lengang, nggak ada siapa-siapa kan. Tapi Tuhan masih ada toh. CCTV ada di situ. Tapi maling nggak diurusin karena pagi hari. Kadang-kadang saudara tahu, di lampu merah, kuning, hijau, saya seperti yatim piatu. Saya sendirian di situ, bakul sayurannya lewat, bemonya lewat, mobil taksi lewat, semuanya lewat, berhenti di situ sendirian. Kenapa saya berhenti? Karena aku cinta Yesus. Saudara, cinta Yesus itu ada pengorbanan. Engkau tidak pernah akan bisa cinta Yesus kalau enggak ada pengorbanan. Maka itu kalau hari ini engkau memiliki suami yang jahat, itu pengorbananmu untuk dia. Kalau punya istri yang sangat menyakitkan, pengorbananmu untuk dia. Kalau punya anak mungkin ada cacat mental, pengorbananmu untuk dia. Mungkin ada teman-teman yang mengecewakan, pengorbananmu untuk dia. Makanya pada waktu engkau cinta Yesus, tunjukkan ada pengorbanan di situ. Kita enggak mungkin bisa cinta Yesus tanpa kita menyangkal diri dan pikul salib.
Kalau engkau tidak mau menyangkal dirimu, kita akan jadi sombong. Kalau kita tidak mau menyangkal diri, kita merasa aku bisa. Berapa banyak orang susah sekali menikmati firman Tuhan, karena dia pikir dia bisa. Allah, firman Tuhan cuma begini aja, tapi tidak bisa berubah kan? Pernah ketemu enggak orang-orang yang bertahun, berminggu-minggu muncul di gereja sampai bertahun-tahun, tapi jahatnya tetap, mabuknya tetap, judinya tetap. Anda pernah pikir kenapa kok bisa begitu? Karena dia tidak pernah terhubung dengan Tuhan, tapi punya pengetahuan. Iya, saya mengajar sekolah Alkitab itu bertahun-tahun, mulai 2005 sampai sekarang 2025. Anda bayangkan, lagi sekolah Alkitab bisa hubungan seks loh. Ada yang hamil di luar nikah. Jadi jangan berpikir kalau suka firman, berarti sudah baik-baik saja. Oh enggak. 3 itu satu paket yang luar biasa di Efesus pasal 2 ayat 2 dan 3 tadi. Jadi kalau orang itu sudah tidak terlalu tertarik dengan Tuhan, dia tidak akan tertarik dengan firman-Nya, dan dia suka menjauh dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya bisa ketemu? Menikmati kasih karunia. Cara pertama untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, jalannya adalah melalui kasih karunia. Enggak ada jalan lain lagi. Cuma satu-satunya. Dulu ada hukum Taurat. Saudara, di dunia ini ada 4 cara orang kepingin ke surga. Ada 4 cara. Yang pertama, murni perbuatan. Makanya ada para penyembah berhala, suka membakar mayat, suka membakar anak. Saudara tahu di Mesir itu, zaman dulu, anak-anak yang baru lahir itu dipersembahkan untuk kurban bakaran. Supaya apa? Berdamai dengan semesta, berdamai dengan sang Tuhan di sana, yaitu melalui perbuatan. Tapi yang kedua, ada juga orang yang mengajarkan keselamatan itu melalui kasih karunia, lalu ditambah perbuatan. Jadi kasih karunia enggak cukup, harus tambah perbuatan. Tapi yang ketiga, ada yang mengajarkan, kalau sudah selamat ya selamat, bikin dosa enggak apa-apa. Biasa muncul orang-orang hyper grace itu. Jadi dia merasa sudah selamat, bikin dosa enggak apa-apa, aku tetap selamat. Tapi saudara, yang Alkitab ajarkan yang keempat ini, kasih karunia bukan tambah perbuatan, bukan. Tapi pakai dan. Kalau tambah, kasih karunia enggak cukup. Kalau kurang, dia pikir kasih karunia itu harganya murah. Tapi kalau dan, kasih karunia di sisi ini, perbuatan di sisi sampingnya. Nah itu yang sedang dijelaskan di ayat 8, 9, 10. Dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Jadi enggak ada cara orang bisa berjumpa dengan Tuhan Allah kecuali dia menikmati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib Bapak Ibu? Karena enggak ada cara lagi. Saya tunjukkan ya, enggak ada cara lagi ya. Waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa kan belum jatuh dalam dosa kan? Belum kan? Tapi bikin dosa kan? Oke, lalu setelah itu dosa diampuni tapi diusir keluar. Pada waktu keluar, bikin dosa lagi. Ingat, pada waktu mereka keluar, anak dari Adam, Kain membunuh Habel. Di dalam belum kena dosa, sudah melanggar. Keluar lagi, melanggar lagi. Berarti apa? Hati nurani di dalam enggak mampu menahan dia. Ketika keluar sudah ada dosa, hati nuraninya enggak mampu. Setelah itu apa yang terjadi? Diberi hukum Taurat. Hukum Taurat saudara ada 613, bukan 10 ya. Termasuk jangan makan ikan lele, jangan makan babi, jangan makan RW, itu ada dalam hukum Taurat tersebut. Jangan makan ikan patin, ada di situ. Ingat ya, itu ada bukan tujuan untuk kesehatan, tapi untuk ketaatan. Mereka enggak bisa taat. Tapi yang memberikan hukum Taurat itu kan Yesus. Dia kan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus.
Jadi hukum Taurat juga dari Yesus. Masa Yesus itu sudah ngasih hukum, lalu mereka tidak bisa melakukan, lalu Yesus menjilat. Apa kata setan yang mengawasi di alam roh tentang yang Yesus kerjakan? Saudara, apa yang terjadi? Bagaimana untuk bisa menggenapi ini? Maka Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Pada waktu menjadi manusia, dia melakukan seluruh hukum Taurat tanpa cacat. Waktu kecil dia disunat, lalu dibaptis. Yesus melakukan semua syariat-syariat hukum Taurat. Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Maka pada waktu orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka semua ini lunas. Bagaimana kita bisa nikmati itu? Ketika kita menikmati kasih karunia melalui iman. Iman kita kepada siapa? Kepada Yesus. Pada waktu iman kepada Yesus, kita tahu Yesus sudah menanggung dosa saya dan saudara. Yang mau ya, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Yang mau, kalau mau sudah ditanggung sama dia, kita sudah beres dengan Bapa di surga. Kita sudah beres dengan Tuhan di surga. Kita tidak ada masalah dengan Bapa di surga. Tetapi persoalannya adalah kadang-kadang kita sombong. Maka itu Paulus berkata seperti ini, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Pernah enggak engkau ketemu sama orang berkata begini, dia yang bawa aku ke Tuhan, orang itu saya yang bawa ke Tuhan. Enggak mungkin. Tidak ada satupun orang bisa bawa orang ke Tuhan. Kalau bawa ke gereja iya, bawa ke persekutuan doa iya. Enggak ada satupun orang bisa bawa orang ke Tuhan, kecuali kasih karunia. Kita cuma bisa bawa orang itu supaya baca Alkitab. Kita bisa bawa orang itu untuk berdoa. Tapi tidak bisa bawa ke Tuhan. Itu cuma kasih karunia. Makanya Paulus kan berkali-kali suka berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Tetaplah bersyukur, 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 bersyukur. Siapa di sini pernah bersyukur? Saudara pernah bersyukur? Oke, puji Tuhan. Siapa yang bersyukur anaknya enggak naik kelas? Tidak ada kan? Kita bersyukurnya cuma mau yang enak. Lalu bagaimana menerapkan? Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Itu tidak sedang bicara tentang persoalan yang fana. Bukan persoalan yang ada di dunia ini. Itu sedang menjelaskan tentang mengucap syukurlah senantiasa. Apapun keadaanmu, bagaimanapun kesehatanmu, tetaplah bersyukur. Jikalau engkau bisa menikmati kasih karunia tadi. Saudara, hidup kita enggak lama di dunia. Siapa yang kepingin umurnya 500 tahun? Enggak mau. 400? Enggak mau. 300? Enggak mau. 200? Enggak mau. 100? Mulai mau. Oh belum mau. 80? Belum. Enggak mau. Susah sekali hidup Anda ya. Oke, kalau sekarang saudara anggap aja dikasih umur 80 oleh Tuhan. Umur saudara sekarang sudah 50, sisanya kan 30 toh. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan selamat ulang tahun, umurnya kan jadi 51 toh, sisanya 29 kan. Nanti tahun depan ada yang selamat ulang tahun, umur 52 kan, sisa 28 toh. Jadi kalau semakin tiap tahun ada yang ngingetin selamat ulang tahun, itu tandanya jadwal ketemu Tuhan semakin mepet. Jadi jangan sombong. Makanya kalau engkau bertengkar sama suami, nanti ini ya kalau lagi bertengkar ya, lihat wajahnya baik-baik, sisa berapa lama ya kumpul sama aku ya. Selesai kok, selesai. Suamimu enggak lama ada kok, istrimu juga enggak lama, anakmu juga enggak lama, orang tuamu juga enggak lama. Tapi ingat, ketika kita menghadapi pergumulan apapun juga, belajarlah untuk bersyukur. Kenapa? Karena nama kita tercatat di surga. Jadi apapun keadaanmu, belajar bersyukur. Enggak ada cara. Inilah keunggulan Kristen. Bersyukur di sini nih bukan karena dapat rezeki banyak, sana juga bisa. Bersyukur di sini bukan karena penyakit sembuh, sana juga bisa. Tapi bersyukur penyakit tidak sembuh, rezeki tidak ada. Seperti orang Kristen di jalur Gaza hari ini. Mereka dirudal sama bom, mereka tetap percaya Yesus. Saudara tahu di jalur Gaza itu hancur gitu. Gereja ada 4 loh kalau nggak salah.
Hancur juga gerejanya. Di rudal juga. Anda tahu di Beirut, di Lebanon, banyak orang Kristen di sana. Di Iran juga ada orang Kristen itu. Jadi saya tidak tahu tentara mereka yang Kristen juga kena rudal. Tapi mereka tetap Kristen meskipun lingkungannya bukan Kristen. Mereka bertahan. Bagaimana dengan hidup kita? Buktikan bagian yang terakhir di ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada perkataan diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti ada orang yang tidak diciptakan dalam Kristus Yesus. Yaitu mereka yang lahir dari kandungan seorang ibu. Makanya orang Kristen harus lahirnya 2 kali. Satu lahir dari kandungan ibu, yang kedua lahir dari Roh Kudus. Lahirnya 2 kali, nanti matinya cuma sekali. Cuma mati masuk kuburan. Tapi kalau lahirnya sekali, cuma lahir dari kandungan ibu, matinya 2 kali. Mati pertama, dia masuk kuburan. Mati kedua, mati kekal. Tidak ketemu Yesus sampai selama-lamanya. Makanya pastikan hari ini, engkau sudah punya Yesus. Maka ketika seseorang sudah punya Yesus, hasilnya apa saudara? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau engkau bisa berbuat baik sebagai orang Kristen, itu bukan inisiatif kita. Kalau engkau bisa berbuat baik sebagai orang Kristen, jangan sombong. Itu bukan karena kita, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Makanya semakin kau cinta Yesus, kita akan semakin rendah hati loh. Semakin kau cinta Yesus, semakin mengasihi jiwa-jiwa loh. Semakin kau mencintai Yesus, engkau suka berdamai dengan siapapun juga, termasuk orang yang mengecewakan engkau loh. Semakin kau cinta Yesus, engkau ingin berbuat baik dan berbuat baik dan berbuat baik dan berbuat baik. Pada waktu engkau berbuat baik, di situ jangan sombong. Itu semua dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Dan terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap hari berjuanglah untuk berbuat baik. Di dunia ada orang suka berkata begini, Pak sabar ya sabar Pak, tapi ada batasnya. Pernah dengar itu? Kenapa kok sabar ada batasnya? Karena stoknya sudah habis. Sudah tidak punya simpenan sabar lagi. Tapi orang Kristen tidak bisa ngomong gitu. Kenapa? Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sumbernya dari surga, dari kekekalan. Saudara pernah ingat pada waktu orang Israel keluar dari Goshen ke tanah Kanaan, itu dikasih makan dari surga 40 tahun, gak usah dia kerja-kerjaan. Dapat loh. Dia pakai sepatu, gak rusak-rusak loh 40 tahun. Dia pakai baju, gak rusak-rusak 40 tahun loh. Anda bayangkan selama mereka berjalan itu, semua dipelihara dari surga. Kenapa kita pada waktu sudah punya Yesus, kebaikan kita tidak ingat dari surga? Kalau engkau ingat itu dari surga, tidak pernah habis itu. Tidak pernah diganggu oleh apapun juga. Kita bisa sakit hati, tapi cepat kembali untuk berbuat baik. Dan apa yang terjadi? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Ya saya lihat jam kan, sudah selesai, jamnya habis, betul. Tadi kan saya bilang jam 8 lebih 10 sampai lebih 15. Nah persis kan? Silakan Bapak Ibu, sudah selesai ini ya, ini bukan ilustrasi tapi beneran selesai. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ingat apa yang kita lakukan tiap hari, itu menggambarkan apakah kita punya hubungan baik dengan Yesus atau tidak. Sekarang tunduk kepala berdoa kepada Tuhan. Apakah sesungguhnya engkau sedang baik-baik saja secara rohani, atau biasa-biasa saja, atau engkau sedang khawatir, atau engkau sedang takut, atau ingin balas dendam? Saya tidak tahu. Tapi sekarang saya berikan waktu masing-masing berdoa. Kalau hari ini engkau sudah beragama Kristen,
sudah dibaptis, sudah berkhotbah, tapi kalau hidupmu tetap jahat, jangan-jangan engkau tidak pernah punya hubungan dengan Yesus. Akui dosamu hari ini, minta ampun kepada Tuhan. Kalau masih hobi nonton film porno, jangan lupa ketika engkau nonton film porno ada Yesus di situ juga bersama-sama denganmu, karena Dia Immanuel. Apa engkau tidak malu ketika melakukan itu? Saya tidak tahu apa yang sedang engkau lakukan. Kalau engkau tidak bisa menikmati hidupmu semakin kudus, hari ini akui dosamu di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Undang Yesus menjadi bagian hidupmu. Tapi kalau engkau sudah punya Yesus, maukah engkau berjanji hidupmu tambah hari tambah baik-baik dilihat oleh siapapun juga? Saya berikan waktu sejenak masing-masing berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Berkat apa yang engkau terima dari firman hari ini? Semua berdoa. Semua berdoa. Saya rindu sepulang dari tempat ini engkau bergairah untuk bekerja lagi, bersemangat menikmati keluargamu, gak gampang putus asa, gak suka membanding-bandingkan. Karena engkau sudah punya Yesus, engkau bersyukur dengan apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita. Semua berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Semua berdoa, semua berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dapatkan malam hari ini. Kami tidak ingin jadi orang yang mati Tuhan. Kami ingin selalu terhubung dengan Tuhan. Kami selalu setiap saat terhubung dengan Tuhan. Dan kami rindu, kami Tuhan Roh Kudus yang menolong kami Tuhan, melihat setiap pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kami. Bagi kami bukan dari kacamata kami, tapi kacamata Allah. Di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Terima kasih sehingga kami selalu bersyukur apapun situasi dan kondisi kami. Terima kasih Tuhan, karena di balik semua itu ada Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Juanda, berkati juga kesehatan semua istri dan anak-anak, semua kesehatan mereka diberkati. Berkati juga pelayanan mereka, kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Pakai lebih luar biasa, dimanapun Tuhan utus, mereka menjadi berkat bagi banyak bangsa suku bangsa. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami memberi bukan karena kami supaya diberkati. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih dan dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih atas pertemuan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Pastor Juanda. Ya luar biasa malam hari ini kami diberkati firman Tuhan. Bapak dan surga bersyukur kalau kami ada sampai saat ini. Itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh bernafas dengan gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kami bersyukur, terima kasih. Kami juga bersyukur, terima kasih kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani. Terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Itu semua hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melalui Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur atas lawatan Tuhan ibadah kami malam hari ini. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan yang sudah berikan jalan keluar. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan sudah anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Mereka juga kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan yang sudah mencukupkannya. Mereka yang bekerja dan bisnis Tuhan memberkati. Dijauhkan dari kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan Tuhan jauhkan. Buat mereka lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, juga kursus. Tuhan memberkati. Tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, keterampilan, semangat belajar. Tambahkan. Dijauhkan mereka dalam pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya, baik itu pelayanan keluar maupun ke dalam. Tuhan yang memberkati, berkarya, urapi dengan kuasa, urapan sami kerinduan kami dalam setiap pelayanan kami PDL Roy. Lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mereka untuk juga semua kebutuhan-kebutuhan untuk menopang pelayanan El Roy Tuhan sudah mencukupkan, termasuk tempat ibadah ini. Kerinduan kami Tuhan, kedepannya ini tidak sewa lagi, tapi menjadi milik kami. Karena Ayub 33:14 Tuhan banyak cara untuk memberkati kami dengan tempat ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah Tuhan jadikan saluran berkat untuk menopang pelayanan kami pada El Roy, kembalikan lipat ganda. Terima kasih, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Odi bersama Jessica dan Shena. Sudah mereka bisa melewati penyeberangan dan selamat. Itu kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam perjalanan mereka sampai ke Surabaya, Tuhan yang lindungi. Hizkia bersama keluarga pada hari Sabtu juga akan kembali ke Surabaya. Lindungi, pelihara tentu mereka boleh kembali tiba dengan selamat di Surabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Negara dan bangsa kami se-Indonesia itu yang selamatkan. Pemerintah yang ada saat ini, Bapak Prabowo dan Mas Gibran diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam, sehingga ada kedamaian, ketenangan di negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum jemaat itu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan mereka sudah berikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan tambahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Ibu Hengki dan keluarga yang sudah membawa berkat ini, kembalikan lipat-lipat ganda. Semua yang sudah menopang pelayanan kami, kembalikan lipat ganda, termasuk tim musik, WL dan Singer. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi pimpin, tiba di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kisah Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.